berita yang saya temukan dan mungkin Anda juga sudah membaca ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba ulas ya. Siasat perang Iran ini, saudara, ternyata menguras ya energi yang besar bagi Amerika Serikat. Karena kuras rudal Amerika nih. Sementara ya rudal Amerika dengan biaya yang cukup signifikan, Iran menggunakan drone yang murah. Bahkan saudara, ketersediaan senjata dalam perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran ini akan menjadi sesuatu yang nampak nanti ya. Mana yang benar-benar pertama dalam jumlahnya itu tersedianya, mana yang lebih banyak dengan beragam jenis senjata itu, dan siapa yang benar-benar lebih kuat dan lebih siap. Kalau ini masih terus berjalan, berproses peperangan ini. Gelombang serangan drone oleh Iran memberikan tekanan pada pertahanan Amerika Serikat dan jadi saudara-saudara, gelombang serangan drone Iran yang begitu masif ya, menghantam dan menghajar ya sasaran yang sudah mereka tentukan, memberikan tekanan pada pertahanan Amerika Serikat dan para sekutunya ya, bahkan di Bahrain hingga Uni Emirat Arab yang menghabiskan persediaan senjata dengan maksimal mereka ya. Hasil pertemuan yang kemudian mereka gelar itu mungkin bergantung pada pihak mana yang kehabisan amunisi terlebih dahulu, yang kemudian untuk segera dipasok begitu ya. Hingga Senin 2 Maret 2026, kalau kita lihat catatan ini, drone jelajah sederhana jenis Shahed 136 milik Iran ya, terus menghujam berbagai target di Timur Tengah, mulai dari pangkalan militer hingga infrastruktur sipil. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat memang sangat efektif, saudara, dengan tingkat intersepsi di atas 90%. Namun biayanya ternyata untuk menjatuhkan satu unit drone Shahed ya, Shahed milik Iran seharga $20.000 Amerika Serikat, sekitar kurang lebih ya 330 jutaan lah kalau saya lihat mereka publikasikan ini ya, membutuhkan satu rudal Patriot Amerika Serikat seharga $4 juta, $4 juta saudara, atau sekitar 67,5 miliar. Jadi saudara, 67,5 miliar digunakan untuk menjatuhkan atau untuk menghalau atau ya menghancurkan ya drone Amerika Serikat, drone Iran yang hanya harganya 337 juta, saudara. 67,5 miliar bisa bangkrut ini. Inilah yang digunakan, mungkin yang digunakan yang ada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab itu ya. Aduh, ini menggambarkan masalah yang telah menghantui para perencana militer barat sejak awal perang Ukraina, yakni senjata murah dapat menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk ancaman yang jauh lebih kompleks. Akibatnya, baik Iran maupun Amerika Serikat mungkin akan kehabisan senjata dalam hitungan hari atau minggu. Siapapun yang dapat bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan serius. Jadi proksi regional Iran sangat melemah akibat perang di Gaza dan kemampuan rudalnya rusak akibat serangan Israel Amerika Serikat sebelumnya dalam perang 12 hari pada Juni 2025. Jadi, saudara dan sahabat sekalian, ini harus kita ingat bahwa rentetan-rentetan serangan-serangan yang dulu pernah terjadi itu juga bisa mengancam ketersediaan senjata. Kan ada infrastruktur yang rusak, mungkin pabrik-pabrik senjata itu ya, sehingga mengurangi produksi, itu maksudnya ya. Sehingga strategi pelemahan masuk akal ya secara operasional dari perspektif Iran. Kata peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center ya, Kelly Grico ya, dikutip dari SCMP. Jadi dia mengatakan bahwa mereka memperhitungkan bahwa pihak bertahan akan kehabisan rudal pencegat, mereka dan kemauan politik negara-negara Teluk akan runtuh, serta menekan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan operasi sebelum mereka kehabisan rudal dan drone. Itu yang akan mungkin terjadi ya. Menurut analisis internal yang dilihat oleh Bloomberg News, persediaan rudal
pencegat Patriot Qatar akan bertahan selama 4 hari dengan tingkat penggunaan saat ini. Dan kalau rata-rata penggunaannya seperti saat ini. Karena itu, Doha secara pribadi telah mendesak agar konflik segera diakhiri. Habis peluru. Jadi ini akan kita lihat kalau terus intensnya seperti sekarang ini ya, akan teriak ini negara-negara yang kehabisan pelurunya, yang sudah tidak punya sumber cadangan ataupun ya senjata yang mereka miliki untuk menghadapi Iran. Ada yang mengkhawatirkan bahwa jangan sampai menggunakan nuklir, ya. Atau misalnya ada isu kemarin yang dikatakan bahwa Iran ini memproduksi atau lagi membuat persenjataan nuklir. Hanya kalau saya cari di beberapa informasi yang ada ini, saudara, Iran ini ternyata Ayatullah Khomeini, ya, Khomeini itu sebagai imam yang mencetuskan revolusi Iran 1979, itu ada fatwanya yang melarang untuk memproduksi senjata pemusnah massal, ya seperti nuklir ini. Dan itu bisa juga kita lihat di pemberitaan, beberapa kali mau diperiksa kemarin tim dari mana itu, diaudit itu Iran, dipersilakan untuk dicari apakah memang betul mereka melakukan namanya pembangunan atau pembuatan nuklir. Enggak ditemukan. Artinya mereka terbuka kan. Nah, tapi ini kan soal strategi. Jangan sampai juga fatwa itu sengaja tidak mereka cabut, yang dikeluarkan oleh sosok tokoh sentral revolusi Iran itu, ya, sengaja tidak dicabut, tapi mereka memproduksi itu. Kita tidak tahu. Tapi kalau umpama saya dapat informasinya begitu, ya, setelah saya pelajari informasi-informasi soal Iran itu, ternyata ada fatwa untuk jangan memproduksi senjata pemusnah massal, yaitu nuklir itu. Nah, ada sisi yang menarik dari ini semua, yang menurut saya entah ini menjadi alasan yang kuat, yang mendasar Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, yakni adanya temuan litium itu, ya, kalau nggak salah ya. Litium itu kan menjadi bahan untuk energi terbarukan, misalnya baterai dan juga kebutuhan energi terbarukan yang lain. Dan diumumkan kan kalau nggak salah Iran itu punya cadangan 8 berapa lah itu skalanya, tapi banyak, cukup banyak. Apakah ini juga yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan Israel soal keberadaan sumber daya alam litium ini? Tapi entahlah, nanti kita coba lagi kolaborasi, ya, cari informasinya. Tapi yang pasti drone Iran itu yang harganya 337 jutaan, ya, kalau umpama dirupiahkan, ya, kalau nggak salah. Tadi saya sebutkan terhadap Anda yang Shahed itu, yang Shahed 136 berapa tadi itu, ya. Itu bisa dihalau dengan menggunakan angka fantastis, ya, buatan dari Amerika. Wah, cukup miris kalau kita lihat itu, ya. Nah, sementara saudara, persenjataan yang ada di Uni Emirat Arab itu, ya, persenjataan dari Amerika Serikat. Nah, kan bisa juga kita katakan ini bagian juga untuk akhirnya jual beli senjata, ya. Dan ada informasi juga tambahan saudara bahwa kemungkinan besar Iran ini memiliki jumlah drone Shahed yang jauh lebih besar. Dan itu disampaikan oleh Kepala Pertahanan di Bloomberg Economic, BK Wasser, ya, mengatakan bahwa Rusia mampu memproduksi drone seperti Iran ini dengan kecepatan beberapa ratus unit per hari loh. Amerika Serikat dan mitra regionalnya terutama menggunakan sistem pertahanan udara Patriot buatan Lockheed Martin Corp yang menembakkan rudal PAC-3, ya. Dan meskipun Pentagon telah mendorong peningkatan produksi, hanya sekitar 600 rudal PAC-3, ya, yang dibangun pada tahun 2025 menurut Lockheed. Jadi jumlahnya sedikit, ya. Berdasarkan jumlah rudal dan drone yang dilaporkan ditembak jatuh
itu ribuan pencegat kemungkinan besar telah ditembakkan di Timur Tengah sejak Sabtu. Ya, jadi sudah ribuan mereka tembakan untuk mencegat drone yang murah ini. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga mengoperasikan sistem Lockheed yang dirancang untuk menghantam rudal yang lebih canggih dan bergerak lebih cepat di tepi atmosfer, yang disebut dengan THAAD itu ya, mengoperasikan THAAD ya. Rudal-rudal tersebut kemungkinan besar tidak akan digunakan untuk melawan apapun ya selain Iran, dengan nilai lebih mahal sekitar 12 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 202,5 miliar per rudal, Pak. Coba itu. Sementara yang mau dihalau ini kalau nggak salah tadi harganya hanya 337 jutaan ya. Teheran telah menembakkan lebih dari 1.200 proyektil sejak awal konflik tahun ini, dengan banyak diantaranya adalah rudal Shahed tadi ya, rudal yang murah tadi. Wasser menilai hal itu menunjukkan bahwa mereka mungkin menyimpan rudal balistik yang lebih merusak untuk serangan berkelanjutan. Jadi kondisi militer Iran di lapangan, saudara, ya kalau kita baca dari beberapa laporan yang disampaikan oleh beberapa media, militer Iran ini tampaknya bertindak tanpa koordinasi yang erat atau sering dengan kepemimpinan sipil, termasuk Kementerian Luar Negeri. Jadi unit militer ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi ya, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada Minggu 1 Maret 2026 mengatakan unit militer mereka sekarang sebenarnya independen dan agak terisolasi. Mereka bertindak berdasarkan instruksi ya, instruksi umum yang diberikan kepada mereka sebelumnya. Itu berarti saudara, instruksi umum diberikan sebelumnya. Secara defensif, Iran hanya memiliki sedikit amunisi yang tersisa untuk berperang secara defensif. Serangan udara pada jam-jam awal perang menghantam baterai rudal permukaan ke udara Iran ya. Yang paling modern diantaranya adalah S-300 buatan Rusia. Pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel telah beroperasi di wilayah udara Iran tanpa kesulitan yang dilaporkan sejak saat ini. Itu. Makanya ada, kita lihat saudara, ada berita-berita yang beredar itu bahwa beberapa pesawat ditembak ya di atas langit Iran itu, dan Amerika juga telah menggunakan patroli jet tempur yang dilengkapi rudal Advanced Precision ya Kill Weapon System ya, APWS, yang masing-masing berharga 20 hingga 30 dolar Amerika Serikat ditambah biaya operasional jet tersebut. Jadi penggunaan laser, meriam otomatis atau bahkan drone lain dapat menjadi cara yang lebih murah untuk melindungi kota-kota dan instalasi, sehingga sistem yang mahal dapat digunakan untuk masalah yang lebih besar. Laser Iron Beam yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Israel, Rafael Advanced Defense Systems, dimaksudkan untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi, Angkatan Pertahanan Israel mengatakan bahwa laser tersebut belum digunakan dalam konflik, belum ya. Jika intensitas serangan Iran saat ini terus berlanjut, persediaan patch ya atau PAC-3 di wilayah tersebut dapat menipis dalam beberapa hari. Menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut dengan syarat anonim, jika terjadi ofensif juga berkurang, kebuntuan dapat terjadi. Nah, sementara itu persediaan rudal dan drone Iran mungkin akan berkurang, dan rezim itu sendiri mungkin dapat tetap utuh meskipun dalam kekacauan. Ini kata peneliti senior di Carnegie Endowment ya for International Peace, Ankit Panada. Jadi itulah beberapa informasi saudara mengenai Iran ini dengan yang hari ini lagi berhadapan dengan Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Yang pasti begitulah informasi yang beredar di berbagai media atau di beberapa media. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan aktifkan notifikasi ya, loncengnya, supaya kalau ada informasi terbaru Anda bisa untuk mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih yang sudah mensupport ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyelamatkan kita semua, terutama untuk negara kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara sahabat sekalian. Sampai berjumpa lagi. Merdeka.